Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragina Fitrahani, perwakilan dari kelompok 8 bersama rekan saya Abdul Aziz Hambali. Pada pertemuan ke-9 ini kami akan menjelaskan mengenai kekuasaan dan wewenang, yang mana materi yang akan kami jelaskan ialah cara-cara dalam usaha mempertahankan kekuasaan, kedua wewenang, ketiga kepemimpinan, dan keempat birokrasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai cara-cara dalam usaha mempertahankan kekuasaan. Seorang penguasa pasti menyadari bahwa ia memiliki kewajiban dan hak yang lebih dari orang-orang biasanya. Oleh karena itu, mereka harus mempunyai cara untuk mempertahankan kedudukannya tersebut. Berikut ini adalah beberapa cara dalam usaha mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik, yang mana dalam bidang tersebut dapat dianggap merugikan kedudukan penguasa. Yang kedua, mengadakan sistem kepercayaan yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa. Ketiga, menyelenggarakan administrasi dan birokrasi yang baik dan dianggap memudahkan kehidupan orang banyak. Keempat, senantiasa mengadakan konsolidasi atau penggabungan usaha baik horizontal maupun vertikal. Wewenang. Wewenang adalah suatu hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan mengenai masalah, dan untuk menyelesaikan pertentangan. Bentuk-bentuk wewenang yakni berdasarkan hubungan dasar dengan hukum yang berlaku, ada 3, yaitu wewenang karismatis. Wewenang karismatis adalah wewenang yang didasarkan pada karisma, yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang. Kedua, wewenang tradisional. Wewenang tradisional bisa dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang dalam suatu kelompok atau masyarakat, namun sumbernya bukan dari kemampuan-kemampuan khusus. Ketiga, wewenang rasional. Wewenang rasional disebut juga sebagai wewenang legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, kepentingan pengaturan. Kepentingan pengaturan itu ada 2, yaitu wewenang tidak resmi. Wewenang tidak resmi bersifat spontan, situasional, dan didasarkan pada faktor saling mengenal. Kedua, wewenang resmi. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan, dan rasional. Bentuk wewenang yang ketiga adalah berdasarkan kepentingan pribadi dan tempat tinggal. Wewenang pribadi sangat tergantung pada solidaritas dan rasa kebersamaan yang tinggi dari anggota-anggota suatu kelompok. Wewenang teritorial adalah wewenang yang berada pada wilayah tempat tinggal pemegang kekuasaan. Berdasarkan jangkauan ada 2 bentuk, yaitu wewenang terbatas. Maksudnya adalah wewenang tidak mencakup semua sektor kehidupan, tapi hanya terbatas pada salah satu sektor saja. Kedua, yaitu wewenang menyeluruh, yang artinya suatu wewenang tidak dapat dibatasi oleh sektor kehidupan tertentu. Baik, saya Abdul Aziz Hambali akan melanjutkan presentasi dari saudari saya, Ragina, tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses dan kemampuan seseorang dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait organisasi atau kelompok demi tercapainya tujuan tertentu. Pemimpin adalah sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahnya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Jadi yang disebut pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Bentuk-bentuk dari kepemimpinan. Kepemimpinan itu dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Kepemimpinan yang langsung yaitu kepemimpinan yang diwakilkan atau diwujudkan kepada seseorang yang memimpin kegiatan-kegiatan orang-orang lain. Kepemimpinan yang bersifat tatap muka berlangsung melalui kata-kata secara lisan. Kepemimpinan jenis ini bersifat langsung karena sang pemimpin dalam usahanya mempengaruhi orang lain, bergiat langsung kepada sasarannya. Dan kepemimpinan yang tidak langsung berarti suatu bentuk kepemimpinan melalui perantara objek-objek yang tertentu.
Kepemimpinan juga dibedakan antara kepemimpinan resmi atau disebut dengan formal leadership dengan kepemimpinan yang tidak resmi atau disebut dengan informal leadership. Kepemimpinan resmi yaitu bentuk kepemimpinan yang terwujud dalam suatu jabatan yang senantiasa harus mengacu pada landasan atau peraturan-peraturan resmi. Sehingga dengan demikian daya cangkupnya agak terbatas. Sedangkan kepemimpinan yang tidak resmi mempunyai daya cakup yang relatif lebih luas dari batas-batas resmi. Karena kepemimpinan tersebut didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan juga memiliki sifat diantaranya kepemimpinan otokratis merupakan bentuk kepemimpinan yang relatif ditentukan sendiri, di mana seseorang pemimpin di sini menguasai segala-galanya. Gaya kepemimpinan di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini melibatkan kontrol mutlak dan otoriter atas suatu kelompok. Sedangkan kepemimpinan paternalistis merupakan bentuk kepemimpinan yang hampir sama dengan bentuk otokratis. Tugas-tugas dari seseorang yang memimpin, yaitu yang pertama dapat memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dan yang kedua, mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu dapat bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tentang birokrasi. Jika dilihat dari segi bahasa, birokrasi terdiri dari dua kata, yaitu biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. Birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Max Weber mengajukan sebuah model birokrasi ideal yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau disebut dengan division of labor. Yang kedua, adanya prinsip hierarki wewenang. Yang ketiga, adanya sistem aturan atau disebut dengan system of rules. Yang keempat, hubungan impersonal atau disebut dengan formalistic impersonality. Yang seterusnya, sistem karir atau disebut dengan career system. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan birokrasi. Birokrasi sejatinya bertujuan untuk melaksanakan administrasi, pelayanan publik, serta kerjasama antar lembaga maupun negara. Berikut beberapa tujuan birokrasi, yaitu diantaranya yang pertama, menjalankan program atau kegiatan agar tercapainya visi dan misi pemerintahan. Yang kedua yaitu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral serta profesional. Terus yang ketiga yaitu dapat mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain-lain. Dan seterusnya yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan, memberikan jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara. Terus mendukung, mempermudah, mempercepat, meningkatkan efektivitas serta efisien pencapaian dari beragam tujuan pemerintah. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi birokrasi. Fungsi birokrasi saya bagikan menjadi 4, yaitu yang pertama melaksanakan pelayanan publik, yang kedua pelaksana pembangunan yang profesional, dan yang ketiga yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Yang keempat yaitu alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau disebut dengan netral. Jadi dalam hal ini sosiologi tidak memandang birokrasi itu sebagai saluran yang bersifat kondusif atau menghambat perputaran roda pemerintahan.
Di sini sosiologi bersikap netral, di mana ia hanya menggambarkan suatu fenomena saja. Bentuk penolakan dari keberlakuan birokrasi biasanya disebut dengan istilah birokratis. Keberadaan birokratis dianggap menghambat saluran pemerintah dan menyimpang dari tujuan. Baik, saya akan menyimpulkan dari berbagai presentasi yang saya jelaskan tadi mengenai wewenang dan kekuasaan. Kesimpulannya yaitu ilmu sosiologi kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam kehidupan kelompok sosial di masyarakat. Kekuasaan adalah kemungkinan seseorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada, termasuk dengan kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dilaksanakan dan diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaiannya tujuan atau tujuan tertentu. Sumber kekuasaan terdiri dari harta, benda, status, wewenang legal, karisma, dan pendidikan. Selain itu, unsur-unsur kekuasaan juga berpengaruh, yaitu meliputi rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Jadi itulah hasil diskusi kami dari kelompok 8. Sekian, terima kasih.